Pengumuman penting dari Taspen bagi pensiunan, siap-siap, pembayaran gaji pensiunan akan dipindahkan mulai 1 Juli 2025. Daftar bank apa saja yang akan dipindahkan mulai 1 Juli 2025? Begini penjelasan Taspen dan Bapak Ibu segera cek pengumumannya. Siap-siap para pensiunan mulai 1 Juli 2025 pembayaran gaji pensiunan dipindahkan. Kita masuk di informasi utamanya. Nah, terkait dengan pembayaran gaji pensiunan yang akan dipindahkan ke kantor pos mulai Juli 2025. Kenapa hal ini dilakukan oleh Taspen dan apakah informasi ini benar atau tidak? Mari kita cek selengkapnya. Informasi ini kita dapatkan dari media sosial resmi Taspen, yang mana salah satu pesertanya bertanya, seperti ini pertanyaannya, "Halo Min, saya mau bertanya kenapa tiba-tiba pembayaran pensiunan untuk ibu saya beralih dari Bank Wori ke PT Pos mulai Juli 2025. Nah, padahal ibunya sebagai penerima pensiun menolak untuk pindah tempat layanan pembayaran. Apakah bisa dijelaskan?" Gitu kan? Nah, jadi di sini dari sini bisa kita tangkap bahwa bapak ini untuk ibunya akan beralih dari Bank Wori ke PT Pos mulai Juli 2025. Padahal sebenarnya ibunya menolak untuk pindah ke tempat layanan pembayaran PT Pos tersebut. Mungkin sudah nyaman di Bank Wori mungkin ya. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan, kenapa ini dipindahkan? Apakah ada masalah? Kemudian, apakah semua bank yang akan pindah ke kantor pos atau hanya Bank Wori saja? Dan bagaimana penjelasan dari Taspen? Ini baru pertanyaan yang pertama ya. Kemudian juga ada pertanyaan dari yang lain juga, kenapa sih harus pindah ke kantor pos katanya? Kita kan nggak ada persetujuan, kok pemaksaan wajib kantor pos Min? Wah, ini pertanyaan ini dari Ibu Fistriana. Nah, mungkin orang tuanya atau dia sendiri ya, kenapa harus dipindah ke kantor pos? Kan dia nggak ada persetujuan katanya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Nah, akhirnya Taspen buka suara. Nah, ini penjelasan dari Taspen. Ada beberapa poin penting. Nah, ya, kami informasikan bahwa katanya, yang ini penjelasan Taspen ini sudah kita rangkum ke dalam slide berikut ini. Nah, terkait dengan ini ya, pemindahan pembayaran gaji pensiun ke mitra bayar kantor pos. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Bagaimana penjelasan Taspen terkait dengan pemindahan pembayaran gaji pensiun ini? Nah, yang pertama adalah pemindahan ini dilakukan ke kantor pos. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kami informasikan bahwa pertama, saat ini dilakukan kegiatan pemindahan pembayaran gaji pensiun ke mitra bayar kantor pos. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kebenaran penerima pensiun dan mengantisipasi kasus penipuan. Jadi kenapa dipindahkan kantor pos? Untuk memastikan kebenaran penerima pensiun dan mengantisipasi kasus penipuan katanya. Nah, ini kita tidak tahu ya apakah ada sangkut pautnya dengan kasus penipuan yang baru-baru ini dibongkar oleh polisi ya terkait dengan uang ratusan juta pensiunan yang kena bobol ya. Nanti kita akan jelaskan juga terkait dengan hal itu. Kemudian penjelasan Taspen yang kedua adalah untuk pemindahan gaji pensiun bulan Juli tidak lagi ada permintaan persetujuan. Nah, ini ya, tidak lagi ada permintaan persetujuan, langsung berupa surat pemberitahuan pemindahan saja kepada penerima pensiun. Nah, jadi pantas tadi orang tadi bertanya, kenapa kok tiba-tiba kantor uang pensiunnya berpindah dari bank yang lain ke kantor pos? Padahal mereka tidak menyetujuinya atau tidak ada misalnya permintaan persetujuan. Jadi kata Taspen itu tidak ada permintaan persetujuan. Jadi langsung wewenangnya dari Taspen dipindahkan. Jadi tanpa perlu persetujuan langsung dipindahkan. Nanti akan ada surat pemberitahuan dari Taspen. Itu saja katanya ya.
Kemudian yang ketiga, bagi pensiun yang ingin mengajukan mutasi dari kantor pos ke mitra bayar BWS dan BTPN sebelumnya, untuk saat ini tidak bisa. Nah, jadi bagi pensiun yang ingin mengajukan mutasi dari kantor pos ke mitra bayar BWS dan BTPN sebelumnya, untuk saat ini tidak bisa, memang harus di mitra bayar kantor pos. Nah, kayak gitu. Ya, ini adalah 3 poin utama yang dijelaskan Taspen terkait dengan pemindahan eh, pembayaran. Walaupun masih ada juga beberapa netizen yang bertanya, apakah sudah ada persetujuan dari pihak bank katanya. Kemudian eh, kalau pemindahan ke BNI atau BSI gimana soalnya katanya. Kemudian berarti gaji Juli nggak bisa diambil di ATM ya? Nggak masuk ke rekening BTPN lagi, Min. Benar sobatnya. Nah, ternyata tidak hanya Bang Wori. Bank BTPN pun juga. Pertanyaannya apakah ini semua bank atau hanya beberapa bank saja yang ini masih kita belum dapatkan informasinya. Yang jelas ada beberapa bank yang sudah mulai dipindahkan dari bank sebelumnya ke kantor pos. Jadi ngambilnya di kantor pos lagi. Jadi yang sebelumnya Bapak Ibu ngambil di ATM dengan Bank Bori misalnya atau Bank BTPN, sekarang pindah ke kantor pos. Jadi siapa saja yang mendapatkannya nanti Bapak Ibu cek apakah Bapak Ibu dapat pengumumannya atau tidak. Kemudian gini, ada lagi pertanyaannya. eh, oke, kita lihat lagi beberapa pertanyaan yang muncul. Oke, kayaknya itu aja pemberitahuannya dari Taspen ya. Kemudian, nah, masih banyak pertanyaan yang lain sebenarnya. Tetapi, nah ini ada pemberitahuan terakhirnya. Kami informasikan bahwa saat ini dilakukan kegiatan pemindahan pembayaran gaji pensiun ke mitra bayar kantor pos. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kebenaran penerima pensiun dan mengantisipasi kasus penipuan. Untuk saat ini kami sarankan untuk mengikuti arahan pembayaran gaji melalui kantor pos terlebih dahulu sembari menunggu informasi lebih lanjut katanya. Nah, itu seperti informasi dari Taspen. Jadi silakan nanti tunggu informasi selanjutnya dari Taspen. Kemudian informasi selanjutnya yang akan kita bahas juga, Taspen menanggapi terkait dengan pembobolan rekening. Nah, pertanyaannya, apakah pemindahan ini terkait dengan pembobolan rekening yang baru-baru ini dilakukan, yang mana para pensiunan hilang ratusan juta rupiah? Nah, baru-baru ini memang polisi telah membongkar terkait dengan pembobolan rekening, yang mana ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan terkait dengan pembobolan rekening ini yang wajib disimak oleh para pensiunan. Pertama adalah Taspen berkomitmen untuk menjaga keamanan data seluruh peserta melalui sistem yang sudah diterapkan. Mungkin ini juga menjadi penyebab kenapa, mungkin saja ya, menjadi penyebab kenapa sekarang Taspen memindahkan beberapa bank itu ke kantor mitra bayar. Katanya tadi kan untuk mewaspadai penipuan tadi ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kronologi penipuan yang melenyapkan uang ratusan juta bagi pensiunan? Nah, sedikit kita informasikan, ternyata yang melakukan pembobolan ini adalah mahasiswa. Seorang kakek pensiunan baru saja menjadi korban penipuan mahasiswa yang bobol rekening Taspen. Imbas kejadian tersebut, uang sekitar 304 juta hilang dibawa kabur. Pelaku sendiri diketahui merupakan mahasiswa berusia 29 tahun dan kini telah kabur ke luar negeri. Tak sendiri, mahasiswa yang bobol rekening Taspen itu juga dibantu oleh 2 orang temannya. Mulanya, mahasiswa itu dan pelaku lainnya menghubungi korban melalui aplikasi WhatsApp. Saat itu, pelaku berdalih mengaku sebagai perwakilan dari PT Taspen. Setelahnya, pelaku mencoba meyakinkan korban dan mengarahkan korban ke proses akses tidak sah di rekening bank korban melalui mobile banking. Pelaku juga melakukan pemindahan sistem tanpa izin si pemilik. Kebetulan korban dalam kasus ini adalah seorang pensiunan, ujar AKBP Ronald Simanjuntak. Pelaku memberitahukan korban bahwa ada pembaruan data yang mengharuskan korban untuk mengisi data rekening
melalui sebuah link yang dikirimkan pelaku. Tak berhenti sampai di situ, pelaku juga memakai aplikasi Android Package Kit atau APK. Kemudian korban melalui pesan WhatsApp meminta korban mengisi data pribadi, termasuk formulir, fingerprint, foto, dan video selfie. Karena korban percaya, ia mengikuti semua instruksi pelaku, termasuk mengisi data pribadi, serta mentransfer uang sebesar Rp10.000 untuk biaya materai, kata Ronald. Setelahnya, korban tiba-tiba menerima sebuah notifikasi terkait transaksi yang ternyata tak pernah dilakukannya. Dan dalam notifikasi tersebut terdapat transaksi transfer dari rekening miliknya ke rekening bank BUMN dan bank swasta. Polisi pun langsung berusaha melacak keberadaan mahasiswa yang bobol rekening Taspen itu usai dilaporkan korban. Namun sayang, polisi hanya menemukan 2 orang pelaku. Total kerugian mencapai Rp304 juta. Surat DPO sudah dikeluarkan, pelaku saat ini berada di luar negeri, tepatnya di Kamboja. Nah, begitu ya kronologi penipuannya. Jadi Bapak Ibu, kalau video selfie, kemudian fingerprint, kemudian data-data pribadi, apalagi kode OTP, itu memang data-data yang sangat penting, jangan sembarang dibagikan. Kemudian jangan sembarang mengklik link yang diberikan, jangan sembarang menginstal aplikasi. Nah, jadi pensiunan tuh harus waspada, jangan mudah percaya pada pihak-pihak yang mengatasnamakan Taspen. Kalau ragu, silakan tanya ke kantor Taspen langsung atau hubungi nomor call center Taspennya. Itu lebih bagus. Nah, itu ya. Kemudian Bapak Ibu juga diingatkan jangan lupa untuk autentikasi karena untuk pencairan gaji di bulan Juli nanti Bapak Ibu harus melakukan autentikasi, bisa dilakukan secara online dengan aplikasi Andal by Taspen atau apabila online terkendala bisa langsung ke kantor mitra bayar Taspennya untuk melakukan autentikasi. Semua ini dilakukan agar pencairan gaji Bapak Ibu pada bulan Juli nantinya lancar tanpa terkendala. Itulah informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.